ini adalah biji matanya Tuhan gitu. Berharga itu kita di matanya Tuhan gitu. Kamu tahu dia menyiapkan masa depan yang indah, ajaib dan luar biasa. Shalom pemirsa Way Out, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan tentunya kita berdoa supaya teman-teman semua yang menyaksikan Way Out di hari ini dalam damai sejahtera, dalam sukacita yang hanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Well, seperti biasa ketemu lagi bersama saya Amanda Zevanya, dan kita bakalan bahas sebuah topik yang menarik yang akan dijawab juga oleh seorang pastor. Dan pastornya adalah suami saya sendiri. Hai, saya Gideon Simanjuntak, senang banget bisa kembali dipercayakan dalam program yang menjawab setiap kebutuhan para pemirsa live channel Way Out. Way Out, betul banget. Dan hari ini nih kita mau bahas satu topik yang menarik, dekat dengan kehidupan anak-anak muda. Dan sebenarnya topik ini dekat banget, Beb. Cuman masalahnya banyak yang tidak menyadari. Yes, kalau aku sih senengnya kan udah dikasih tahu tadi, ini topiknya indah banget. Betul. Indah banget, Betul. close banget sama kita. Benar banget, dan ini akan kita percaya dan kita berdoa supaya ini bisa mengubahkan hidup semua pemirsa Way Out yang menyaksikan acara malam hari ini. Yang minder-minderan, yang nggak pedean, nggak kebetulan nonton. Betul, jadi tema kita di hari ini adalah aku berharga, aku diutamakan. Wah, bicara soal gambar diri ya, bicara soal identitas kita di dalam Tuhan. Nah kan kalau misalnya kita ngomongin soal berharga gitu ya, aku tuh inget sama satu lagu, Bib. Lagunya nih udah cukup lama sih sebenarnya. Lagunya tuh yang siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu gitu kan. Dibilang kita ini adalah biji matanya Tuhan. Bahkan bukan hanya lagu, tapi tentu saja lagu itu diambil dari ayat Alkitab juga kan. Dari firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan gitu. Bicara biji mata kan apa ya, kayak sesuatu yang penting banget ya. Penting terus juga sebenarnya rapuh tapi sangat penting dan dijaga banget gitu. Kita aja punya refleks otomatis dari badan kita yang kalau ada benda mendekat kita langsung tutup mata, kayak langsung dilindungin. Kita melindungi karena begitu pentingnya adalah biji mata ini. Makanya kita juga digambarkan sebagai biji matanya Tuhan. Nah kalau dari sisi Alkitab, dari sisi teologi ya, kenapa sih kita nih manusia yang penuh dosa, kita yang bisa gagal, yang serba terbatas, tapi Tuhan sebut kita dengan sebutan yang indah, biji matanya Tuhan. Karena kita perlu memahami bahwa dalam konsep penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia, Alkitab katakan Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Jadi kita tuh diciptakan dari sebuah, kalau boleh bilang sebuah ya, prototipe yang paling sempurna, yang gak ada cacat. Kalau kata orang, kita ini bukan buatan China ya kan, istilahnya yang gampangan. Bukan pabrikan, tapi kita ini special. Alkitab bilang, katakan bahkan kita specially made, diciptakan itu sangat satu dengan yang lain, sangat berbeda. Unik. Bahkan anak kembar sekalipun berbeda. Dan Alkitab katakan kita itu adalah biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan, kalau secara kedokteran, mata adalah yang menjadi sumber penglihatan kita. Ya kan, kalau kita mati lampu tuh kita bingung mau buat apa, ya kan, karena nggak jelas, karena semuanya gelap. Dan mata itu juga tadi kamu bilang sebuah tempat yang paling fragile, salah satu yang paling rapuh lah. Debu dikit aja langsung kita bisa iritasi dan sebagainya kan. So yang pertama bahwa mengapa digambarkan sebagai biji matanya Tuhan. Tuhan tuh mau bilang begini, bahwa kamu tuh berharga banget. Gak ada orang yang ngizinin, kita nggak akan izinin orang colok mata kita. Ya kan, bahkan kalau kita misalnya dikasih tetes obat mata aja kita suka kayak gitu kan. Ya makanya tadi gerak refleks dari badan kita ya. So yang pertama Tuhan mau bilang tuh bahwa you are important. Kamu tuh penting banget. Kamu tuh berharga banget dan aku tuh lindungin kamu. Kalau bahasanya gampangnya tuh I will protect you, karena kamu tuh matanya aku. Dan yang kedua, cendekiawan Yahudi itu percaya pada beberapa abad yang lalu, mereka percaya ketika bicara mengenai mata itu bicara mengenai sebuah, kita bilang gini, kamu tetap berada dalam pemandanganku. Ya kan, jadi bicara mengenai mata itu bicara bahwa Tuhan tuh mau deket, Tuhan tuh selalu menaruh kita dalam pemandangannya. Jadi ketika Tuhan bilang, kamu adalah biji mataku, Tuhan tuh mau bilang bahwa kamu tuh selalu ada dalam pandangan aku. Kamu selalu ada dalam penglihatan aku. Makanya cendekiawan Yahudi ngerti banget tuh kitab Zakaria yang bilang siapa menjamah dia sama saja menjamah biji matanya Tuhan. Karena Tuhan tuh bilang
apapun yang terjadi sama hidup kamu tuh aku tuh lihat, aku tuh tahu. Keren banget. Karena kayak kita punya anak kan, anak kita selalu berada dalam pandangan kita. Bahkan di rumah aja ketika Gene nggak ada, lu mana nih Gene, ya kan? Nah, dalam arti kamu adalah biji matanya Tuhan tuh, Tuhan selalu, kalau di bumi ada CCTV 24 hour, di surga juga ada CCTV yang selalu menjaga kita. Matanya Tuhan melihat kita. Jadi tuh gampang gini, kita selalu berada dalam pandangan Dia. Itu yang dimaksud dengan biji matanya Tuhan. Kamu berharga, aku mengasihi kamu, dan kamu tuh selalu berada dalam pikiran aku. Dulu ada lagu kan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Ya, seperti itu. Keren banget ya. Ini sebuah analogi yang dalam dan pastinya indah banget ya. Yes. Bahwa seberharga itu kita di matanya Tuhan gitu. Cuman ada yang menarik nih, karena jadi ada pemirsa Way Out yang justru dia mempertanyakan kalau Berharga, gue biji matanya Tuhan. Nah gini, pertanyaannya gini, aku bacain aja ya. Pertanyaannya gini. Hello Way Out, saya tidak merasa jadi biji mata Tuhan yang sangat berharga karena saya rasa hidup ini gak adil. Hidup saya lurus-lurus aja, namun saya berkekurangan. Sedangkan teman-teman saya kaya karena orang tua. Saya harus gimana? Jadi dia ngerasa hidupnya gak adil. Katanya gue kesayangannya Tuhan, katanya gue berharga. Kok gue udah jaga hidup gini-gini aja. Temen gue ngasal-ngasalan, mereka hidupnya enak karena warisan dari orang tuanya, gimana? Kalau kata orang zaman sekarang itu privilege. Iya benar. Privilege, privilege karena orang tuanya kaya dan sebagainya. Kalau Tuhan sayang sama gue, kenapa gue lahir dari keluarga miskin? Misalnya kan. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan dulu ketika aku masih anak kecil. Karena begini, dalam konsep kemutlakan Tuhan, kemahaan Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan yang tetapkan. Contoh gender, kita nggak bisa pilih mau pria atau wanita. Yang kedua, dalam sebuah keputusan Tuhan yang kita nggak bisa pilih, kita lahir di keluarga apa. Kalau bisa pilih, aku nggak akan lahir dalam keluarga anak nomor 6, ya kan? Karena anak paling kecil, saya 6 bersaudara, dan abang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau inget banget dulu, ketika mama suruh abang nomor 1, abang nomor 1 suruh abang nomor 2, abang nomor 2 suruh abang nomor 3, dan abang nomor 3 ke 4, dan saya sebagai anak paling kecil sudah siap-siap ambil sendal. Karena udah tahu ujung-ujungnya pasti ya kan? Ordernya ke Kalau terakhir. misalnya ada barang, mama selalu bilang masih ada tuh punya abang kamu. Contoh waktu masuk SMA, ada tuh kaos seragam sekolah abang kamu tuh SMA. Dalam hati, edan mah itu warnanya udah coklat lagi, bukan putih, ya kan? Ya kan, karena bukan kuning lagi. Nah, kita nggak bisa pilih. Kalau aku bisa pilih lahir dari keluarga, mungkin aku akan pilih lahir dari keluarganya sepak bola ternama David Beckham. Jadi nama aku Gideon Beckham, ya kan? Tapi stres lo punya ayah seganteng David gitu ya. Beckham. Iya juga sih. Tapi aku juga lumayan ganteng lah. Jadi di mata kamu lah. Ya boleh lah. Nah, so kalau kita lihat orang lain dengan privilege, keluarganya kaya, pendidikannya kaya, kamu juga punya privilege. Apa privilege-nya? Kamu tahu Tuhan sayang kamu. Kamu tahu Tuhan cinta kamu. Kamu tahu Dia menyiapkan masa depan yang indah, ajaib, dan luar biasa. So kalau kamu bilang Tuhan gak sayang sama kamu, ngapain Dia repot-repot datang ke dunia? Ngapain Dia repot-repot mengorbankan dirinya mati di kayu salib dengan cara yang paling brutal kalau Dia gak sayang sama kamu? So menurut aku sih, state of mind, konsep berpikir. Bahwa sekalipun kamu lahir dari keluarga yang, saya pun juga lahir dari keluarga yang bukan orang kaya. Lahir waktu kecilnya pernah jualan koran, pernah jualan es. Di lampu merah di Mampang tuh kerjaannya jualan koran. Dan hari Minggu ke gereja, kasih mama dari hasil jualan koran, kasih perpuluhan. Itu kalau orang Batak tahu namanya durung-durung, ya, yang suka ada di udara. Burung-burung di udara. Aku pun juga lahir, kamu tahu lah, lahir dari orang miskin, dari keluarga susah. Terus sekolah berkali-kali dipanggil karena bukan pinter. Gideon Simanjuntak datang ke TU. Ih lu pinter ya. Borok pinter. Belum bayar sekolah, belum bayar SPP. Nggak bisa ikut ujian. Nggak bisa ikut ujian. Kuliah juga harus kerja dulu, inget banget di Pekan Raya Jakarta, PRJ, untuk dapat duit bayar SPP. Karena kalau nggak kuliah, kalau mau kuliah nggak bisa kerja. Kalau kerja nggak bisa kuliah. Jadi kuliah cukup lama karena harus nabung dulu. Tetapi look at,
apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat. Kalau kita hanya stuck sama kekurangan kita, melihat di sekitar kita dan tidak melihat apa yang di dalam kita akan mengalami yang namanya selalu kekurangan. Kemampuan merasa cukup, kemampuan mengucap syukur atau ketidakmampuan kita untuk mengucap syukur akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang kita miliki. Seperti itu sih. Nah ini kalau bicara soal kita kan disayang gitu ya, kita disayang, kita dikasihi, kita berharga, kita mesti lihat grand design-nya bahwa Tuhan mengasihi gitu kan, Tuhan pelihara dan lain-lain. Tapi kenapa ya ada doa-doa tuh yang nggak dijawab sama Tuhan gitu, yang Tuhan ya nggak kabulin aja apa yang kita minta, atau mungkin pokoknya Tuhan gak jawab-jawab, kayak God seems so silent gitu, kayak diem aja sih, katanya peduli sama gue. Kayak tadi kamu bilang di awal, katanya pandangannya selalu mengarah sama kita. Ini dia Tuhan gak dengar doa gue apa gimana sih gitu. Ini pertanyaan pemirsa apa kamu yang nanya? Kayak soal pertanyaan kayaknya hidup banget ya pertanyaannya. Ya, Tuhan selalu jawab. Cuman kita suka nggak sama jawabannya, kan itu kan. Tuhan selalu menjawab doa. Kita suka nggak sama jawaban doanya. Jawaban Tuhan iya ketika doa kita sesuai dengan apa yang Dia rancangkan. Jawabannya tidak, kalian pasti udah kebal, udah sering denger ini. Tidak, ketika jawabannya atau permintaan kita tidak sesuai dengan apa yang Dia mau. Dan jawaban yang ketiga adalah nanti atau later. Bukan berarti Tuhan gak kasih, tapi nanti. Contoh, misalnya anak kecil minta papanya mobil. Papanya orang kaya, papanya punya duit, papanya bisa berikan mobil. Tapi nanti. Nah, kalau kenapa Tuhan kelihatan diam? Bukan Tuhan kelihatan diam, tapi yang pertama adalah ketika kita berdoa, Tuhan sudah menjawab. Nah, kalau jawabannya puji Tuhan. Kalau jawabannya tidak, lebih puji Tuhan lagi. Loh kok tidak malah lebih puji Tuhan lagi? Karena kalau Tuhan menjawab tidak untuk doa kita, berarti kemungkinannya adalah Tuhan yang pertama, setiap pintu yang ditutup oleh Tuhan, cuma dua kemungkinannya. Pintu tersebut, di balik pintu tersebut ada yang jahat. Ketika kita minta Tuhan, aku mau Dia. Ya kan, anak muda zaman sekarang kan. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ya kan. Itu lagu rohani loh. Ini ada oh Tuhannya. Ada oh Tuhannya. Ya kan, ketika Tuhan menutup suatu pintu, yang pertama bukan karena Tuhan jahat sama kita. Karena di balik pintu itu mungkin ada yang jahat menanti kita. Ya kan, Tuhan sayang sama kita. Kedua, ketika Tuhan berkata tidak, mengapa kita harus lebih mengucap syukur ketika jawabannya tidak, bukan ya? Karena ada pintu yang lebih baik. Alkitab katakan Tuhan nggak mau sekedar mengasihi yang sekedar baik, tapi Tuhan mau kasih yang sempurna, yang terbaik. So, ketika hari ini kau minta pekerjaan dan Tuhan bilang tidak, Tuhan aku udah ngelamar. Contoh, aku dulu daftar jadi masuk dalam sebuah sekolah ya angkatan lah. Aku SMA lulus, punya cita-cita jadi salah satu abdi negara. Doa udah, puasa udah, minta topang pendeta udah, bukan lagi ditumpang kepala, udah kerimbat pendetanya. Udah kerimbat di sini. Tumpang kaki. Iya kan, udah doa, puasa, I have to, ya what can I do? Aku udah lakuin, doa, puasa, olahraga. Dan sebelnya, dalam tanda kutip sebelnya, Tuhan tuh izinin lolos sampai panitia penentuan akhir. Sebelnya begitu. Tuhan kenapa nggak batalin dari awal aja sih? Iya, mendingan dari awal kayak di PHP-in nggak sih rasanya? Iya kan, kayak Tuhan yang mau PHP kan. Terus udah diinget banget tuh di bulungan, namanya ditulis di papan. Dulu belum kayak sekarang, ditulis di papan, terus suruh cari nama. Cari nama nggak ada. Nama nggak ada, ya kan. Terus telepon mama, namanya nggak ada. Cari lagi, cari. Terus sampai ada petugas yang bilang, kenapa dek? Namanya nggak ada. Iya pak, nggak ada. Tulis aja sendiri katanya. Lu kurang aja tuh petugas tuh ya kan. Pulang tuh aku marah, aku kecewa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan I have to do the right thing. Aku udah hidup baik, aku udah gereja, aku udah pelayanan. Aku udah nyembah Tuhan, puasa udah. Biasalah kutip-kutip firman. Firman-Mu berkata. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak ragu. Wah, udah semua. Udah doa udah bareng sama keluarga kan. Udah doa kan, bareng keluarga. Apa 2-3 orang berkumpul. Aduh, udah deh. Udah segala macem. Tapi Yesus bilang gini, hari ini kamu gak ngerti. Tapi nanti kamu ngerti. Dan sekarang puji Tuhan.
setelah jadi pendeta, bahkan ketemu sama anak-anak Tuhan yang diangkat Tuhan tinggi, menjadi jenderal dan sebagainya, justru mereka sekarang minta doa dan sebagainya. Dan lebih yang paling aku ngucapin syukur adalah kalau aku jadi salah satu abdi negara, aku gak akan nikah sama kamu. Oh, itu mungkin tujuan utamanya Tuhan sebenarnya ke sana sebenarnya. Jadi dia penyebab kegagalan saya sebenarnya, ini dia. Ternyata aku penyebabnya. Oke, emang hidup sebagai anak Tuhan itu memang. Kalau kata salah satu tokoh film tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, benar. Ngeri-ngeri sedap. Kayaknya mungkin orang-orang berpikir, oh kalau ikut Tuhan hidupnya pasti enak-enak aja, tapi justru lempeng. Iya, tapi justru hidup berjalan sama Tuhan sebagai kesayangannya Tuhan tuh apa ya, kayak roller coaster ride ya. Betul. Kayak kadang tuh kita deg-degan juga, kadang enjoyable, kadang kalau kata iklan gini, gimana gitu. Iklan life is never flat. Iya, benar, tapi seru. Iya, nggak bisa sebutnya mereknya kan. Kita lanjut nih ya. Jadi kalau dari ayat firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27, kita kembali ke awal nih, awal banget soal penciptaan. Kan firmannya bilang gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maksudnya menurut gambar Allah tuh gimana sih, Beb? Apakah Allah berwujud seperti kamu gini, dengan setelan seperti kamu, atau gimana sih maksudnya? Kata bahasa asli menggunakan kalimat imago Dei, bukan imatutu ya, inget ya. Imago Dei. Kalau imatutu mah anak Medan. Imago Dei itu artinya adalah gambarnya Allah, artinya blueprintnya Allah tuh, gambarnya Allah itu kita. Dia menciptakan kita dari rupa dan gambarnya. Artinya nggak ada orang yang jelek sebenarnya, nggak ada orang yang karena cantik ganteng itu kan relatif, ya kan, it depend. Bagi beberapa orang putih itu cantik, tapi bagi beberapa orang hitam itu cantik, ya kan, karena it depend. Nah, so apa yang maksud dengan Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Itu bicara begini, bahwa aku menciptakan kamu tuh dari rupanya aku. Jadi yang paling terbaik ya dia, gitu. So happy sama muka kamu. Pak, hidung saya mendelep ke dalam, ya kan? Ya tapi ya udah, gitu. Pak, saya punya mata, kalau saya ketawa hilang Pak matanya, gitu. Pak, saya misalnya saya tinggi, saya nggak terlalu tinggi. Kamu diciptakan segambar serupa Allah. Cintai diri kamu karena kamu diciptakan dari wujudnya dia, dari gambarnya dia. Kamu nggak diciptakan dari Allah, nggak lihat malaikatnya. Ketika Allah mau ciptakan Amanda, mau ciptakan Gideon, Allah nggak lihat malaikatnya, Allah lihat dirinya sendiri. Dia lihat dirinya sendiri dan dia ciptakan. Dan kita kan selalu pengen, kalau foto pengen yang terbaik. Contoh kalau kita foto nih, foto rame-rame 5 orang, cekrek, pas foto dilihat, siapa yang pertama kali kita lihat? Muka sendiri. Pasti muka sendiri, nggak ada. Kalau kitanya jelek, yang lain bagus, ulang. Tapi kalau bagus, yang lain jelek, bagus di foto nih. Iya, bener. Bagus ya kan? Terus yang kita upload, yang kita yang bagus doang. Kita bodo amat sama perasaan orang, kan mau ada yang nguap kayak, mau ada apa. Nah, so Allah tuh menciptakan gambar kita dari gambarnya dia. So ini sebenarnya sebuah pemahaman bahwa gila ya, Tuhan tuh sayang banget sama lu. Tuhan tuh cinta banget. Tuhan ciptakan kita dari gambarnya dia. Tapi kan manusia jatuh dalam dosa, Beb. Jatuh dalam dosa, terus dibilang juga kehilangan kemuliaannya dan lain-lain. Dan maksudnya kita masih hidup di dunia ini kan, kita masih nggak lepas dari darah dan daging kan, gitu. Masih bisa nggak sih kita dibilang gambar dan rupanya Allah kalau kita ya masih berbuat dosa dan lain-lain? Perlu diingat bahwa sudah diciptakan. Artinya bahwa blueprintnya, rancangan awalnya kita diciptakan sudah dari gambarnya dia. Nah, dalam perjalanan iman kita, iblis mencuri itu, ya kan? Iblis mencuri itu, iblis mengambil itu. Nah, artinya jatuh, kata kamu tadi, jatuh dalam dosa. Karena manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. That's why manusia pertama Adam kalah, jatuh. That's why ada manusia kedua yang tidak tunduk oleh hukum Taurat, yang tidak jatuh dalam dosa. Namanya Yesus. Nah, manusia kedua ini Yesus yang dalam kesempurnaannya, kemahaannya itu menjadi perisai kita, menjadi kebenaran kita. Nah, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, memang kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita mengakui dosa kita, kembali kepada Tuhan, mati
bagi dunia, dibaptis dan sebagainya, kita mengalami kemuliaan Allah, Shekinah glory. Shekinah glory itu bahasa gampangnya kalau kita lihat bintang, kita suka gini, kita kalau lihat pemandangan-pemandangan yang majestic, yang mulia, sunset atau air terjun, kita kan kayak saking indahnya kita nggak bisa speechless. Ya speechless, kayak aku lihat kamu kan. Di tengah keramaian. Di tengah keramaian, di semua wanita di muka bumi, aku lihat muka kamu ya kan. Ya. Ya so Allah tuh menciptakan kita bilang ketika di hari ke-6 dia lihat baik, sangat baik. Gitu, dia lihat kita baik, bahasa aslinya baik itu. Dia bilang kayak gak ada yang kurang. Gak ada yang kurang. Baik, kayak kita lihat ketika anak kita lahir kan, kita nggak bilang kok giginya begini, kok hidungnya begini, no, tapi kita bilang wow, baik. Seperti itu. Bicara soal itu mataku tuh panas tuh gak sih, kayak betapa kembali di-refresh, kembali disadarkan bagaimana cara Tuhan memandang kita gitu, seindah itu, semulia itu, bahkan di tengah kita yang serba terbatas, serba berkekurangan, Tuhan tetap pandang kita baik dan indah gitu ya di hadapan. Mungkin kelilipan juga kali. Tuhan ya? Enggak, kamunya. Oh, akunya. Well, anyway, ada juga nih Beb, waktu Nabi Samuel mau mengurapi Daud gitu kan. 1 Samuel 16. Ya betul, 1 Samuel 16. Jadi kan pada saat itu Daud tuh nggak diperhitungkan ya di antara abang-abangnya gitu. Bahkan papanya sendiri nggak perhitungkan dia, nggak panggil dia. Tapi di 1 Samuel 16 ayat 7b bilang begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wow. Nah ini ada pemirsa Way Out yang kirim pertanyaan. Pertanyaannya gini, Kak, teman baik saya sudah tidak sayang sama dirinya sendiri karena ejekan dari banyak orang mengenai wajahnya yang jelek. Mungkin kalau jelek gimana kali? Mungkin nggak sesuai sama standar kecantikan yang ada di masyarakat kali ya gitu ya. Gimana ya caranya supaya dia tahu bahwa dia berharga di mata Tuhan? Karena society menilai dia nggak memenuhi standar kecantikan atau kegantengan nih gitu. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan melihat hati, bukan apa yang dilihat mata. Yes, karena itu kan dalam proses pemilihan the next king of Israel kan, ayat itu kan, bahwa Saul telah gagal dan Saul telah ditinggalkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan Saul untuk mencari seorang raja baru. Pergilah ke rumah Isai dan di situ ketemu dan Samuel pun sebagai nabi besar yang diurapi Allah, dia jatuh hati sama Eliab karena tinggi, pokoknya ganteng deh. Pokoknya dari potongan raja deh. Keren deh gitu, kayak artis-artis Korea zaman sekarang. Wah keren pokoknya kan. Tapi Tuhan bilang jangan pandang perawakannya. So aku telah menolak dia. Apa yang manusia memandang rupa, tapi aku memandang hati. Ayat ini menjadi sebuah relief for us, sebagai sebuah gitu, bahwa Allah tidak menilai kita berdasarkan apakah alis kita rata apa tidak, apakah rambut kita lurus apa tidak, apakah warna kulit kita. Tapi Allah melihat kita hati. Karena selalu yang ini semua akan masuk ke dalam sebuah peti dan akan menjadi tulang. Ini semua akan kembali kepada debu. Tetapi hati bicara roh, bicara spirit, itu yang akan kembali sama Tuhan. Nah makanya kadang-kadang suka bingung ya. Ada banyak orang berolahraga, diolah terus raganya, badannya. Tapi lupa untuk mengolah rohnya. Dengan firman, dengan penyembahan, getting close sama Tuhan dan sebagainya. Nah so, ada orang yang kata dunia jelek, jadinya nggak pede. Lagi-lagi dunia melabelin kita, label kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik. Pokoknya bagi dunia serba kurang. Ada sebuah penelitian di Amerika, orang tuh kalau operasi nggak pernah puas, pengen lagi hidungnya, lagi alisnya, apanya, on, sampai kayak jadinya berantakan. Nah so, aku percaya banget nggak ada yang jelek. Cantik, jelek, ganteng, nggak ganteng itu relatif. Karena ada orang yang zaman dulu standar kecantikan itu, ya kan, ininya panjang, ya kan, beberapa suku, lehernya panjang. Zaman dulu standar kecantikan malah yang berisi loh, ada loh dulu kayak kalau nggak salah di Inggris atau di Perancis di abad pertengahan gitu, malah justru standar kecantikan justru yang gemuk-gemuk, yang berisi-berisi badannya. Kakinya harus dipotong, kecil, ya kan, harus dipotong. Atau di beberapa
negara bagian cantik itu ada yang ditato. Harus ada tatonya dan sebagainya. So nilai-nilai dunia nggak akan pernah bisa mengapresiasi apa yang Tuhan telah tanam dalam diri kita. Jadi kalau sebagai temennya, sebagai orang terdekatnya, sebagai orang yang mengasihi orang yang lagi minder ini, gimana ya caranya ya buat menyadarkan dia bahwa ya it doesn't matter gitu, buat Tuhan yang terutama adalah hatinya. Ya orang dunia aja kan tahu kan, just the way you are kan, cause you are beautiful, just the way you are kan? Karena lo cantik. Yang pertama adalah embrace. Terima siapa kita di hadapan Allah, terima bagaimana rupa kita. Terima. Dulu banyak orang menganggap kulit hitam itu nggak bagus, tapi sekarang banyak orang malah pengen hitam kulitnya. Sekarang beauty queen juga banyak yang berkulit hitam loh. Sekarang orang pengen tanning kan, pengen dihitam-hitamin di matahari begini, terus lupa balik badan. Sininya putih, sininya hitam, belakangnya atau begini doang kan, maksudnya iya ya. Belang. Orang pengen putih, orang sekarang kita pakai masker juga bisa belang loh. Iya. Pakai masker terus outdoor, pas dibuka belang. Iya kan, udah 2 tahun pakai masker langsung buka, iya. Nah so embrace aja. Embrace siapa kita di dalam Tuhan. Dan nilai diri kita bukan berdasarkan apa yang kita kenakan, tapi nilai diri kita berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ya betul, setuju. Tapi mungkin juga sedikit menambahkan bahwa jangan lupa bahwa kita hidup di dunia which sebenarnya bagaimana we present ourselves juga penting ya. Kayak misalnya kita datang ke gereja juga nggak mungkin aura-auran nggak mandi, nggak usah mandi, pakai daster aja, Tuhan lihat hati. Betul. Artinya juga ya harus mandi, harus dandan, harus gosok gigi, ya kan, harus ya lakukan yang bisa. Tapi apa yang udah Tuhan siapin ya terima aja. Artinya Tuhan tahu yang terbaik. Jadi apa yang udah Tuhan kasih ya udah accept it as the way it is. Tapi kita harus merawat apa yang udah Tuhan kasih. Itu juga salah satu, buat aku itu salah satu bentuk ucapan syukur sama Tuhan sih. Dan penerimaan diri sama apa yang udah Tuhan kasih sama kita ya. Ketika doa kita naikkan sama Tuhan. Dan seakan-akan Tuhan gak buat apa-apa. Well, pemirsa Way Out, aku mau ngingetin kalau misalnya teman-teman mau ada curhat sama kita atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini jadi pergumulan kalian, yang pengen di-sharingin, yang juga mungkin pengen kita jawab di episode Way Out selanjutnya sesuai dengan tema episode selanjutnya, teman-teman boleh kirimin pertanyaan kalian atau boleh hubungin kita, teman-teman di live channel ke bawah sini. Silakan boleh difoto atau dicatat nomor-nomor telepon ataupun juga sosial media kita untuk bisa teman-teman mengajukan pertanyaan, atau boleh juga kalau ada kritik dan masukan yang untuk perbaikan kita ke depannya juga ya. Kita bakal lanjut ngobrol soal topik yang hari ini nih, yaitu soal aku berharga, aku diutamakan. Nah, segmen sebelumnya tadi itu pembahasan yang anget banget di hati. Romantik ya. Menghangatkan hati, terus juga bahkan buat aku sendiri tuh kembali menyadarkan dan merefresh tentang identitas kita di dalam Tuhan sih. Bahwa seberharga itu, seindah itu kita di mata Tuhan gitu. Nah, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal topik ini. Kita mau ambil dari Efesus 1 ayat 4. Ayatnya bilang begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ada kata-kata yang menarik nih, Beb. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. How could that possible? Karena kan Allah, dia adalah Allah yang tak berawal, tak berakhir. Dia bukan berada di dalam waktu, tapi dia di atas waktu. Karena kalau dia di dalam waktu berarti dia bukan Allah kan. Nah, terbatas sama waktu. Nah, seorang rabi Yahudi atau para cendekiawan Yahudi, mereka memiliki sebuah konsep yang menarik. Dalam masa penciptaan, Allah ciptakan seluruhnya. Allah ciptakan langit dan bumi, hari pertama sudah selesai, semua sudah jadi, dan Allah berjalan melewati sampai dengan kesudahannya. Allah sudah tahu pertengahan, Allah sudah tahu siapa presiden berikutnya, Allah sudah tahu bagaimana siapa gubernur berikutnya, Allah sudah tahu bagaimana Amerika, bagaimana krisis Ukraina, Rusia akan berakhir, kapan COVID selesai, Allah sudah tahu, Allah sudah tahu endingnya, udah selesai, dan Allah kembali membawa kita dengan Tuhan bilang pegang tangan aku dan berjalan bersama dengan Dia. Makanya setiap kali ada masa sukar, Tuhan bilang jangan takut,
aku udah tahu kesudahannya. Setiap kali orang hianatin kita, Tuhan bilang jangan takut. Hari ini kelihatannya buruk buat kamu, tapi ini mendatangkan kebaikan buat kamu. Setiap kali ada kerugian, Tuhan bilang don't worry. Hari ini rugi, tapi nanti keuntungan. Atau misalnya kita punya love life, orang itu ninggalin kita, hari ini kita menangis, Tuhan bilang kamu tuh bodoh nangis. Tapi Tuhan ngerti lah, karena apa yang kamu tangisin sebenarnya aku lepasin kamu, aku ngelindungin kamu dari orang yang gak bener itu. Nah so dalam konsep itu dia tidak dibatasi oleh waktu. Sebelum bahkan Daud mengatakan, ini menarik sekali, Daud bilang begini, bahkan semenjak aku dalam kandungan engkau sudah tahu. Bahkan jalan-jalan hari-harinya sebelum dijalanin satupun engkau sudah tahu. Ya kan, engkau sudah tahu, engkau sudah mengenal, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Pada masa itu kan belum ada USG kan, iya. belum ada objin dan sebagainya. bidan, ya. Tapi Daud, aku percaya karena pengurapan dari Roh Kudus, Daud dapat pewahyuan itu bahwa di dalam kandungan tuh Tuhan udah menyediakan. Kayak Tuhan tahu kok hari ini kita akan take the way out. Tuhan juga tahu nanti para pemirsa way out pasti akan diberkati. Amin. Tuhan juga udah tahu ada beberapa orang yang sedang lonely, sakit hati, kecewa, ngerasa gak dicintai. Tuhan bikin dari segala kesibukannya duduk nonton acara way out. Terus kita bilang, ih kebetulan. Nggak kebetulan, karena Tuhan sudah memplan itu. Nah semenjak dunia belum dijadikan, ya karena sebelum segala ini ada, Allah tuh sudah tahu. Allah sudah tahu. Jadi pemahaman bahwa Allah sudah tahu ending dari cerita kita, nggak perlu khawatir. Karena Alkitab bilang dalam segala hal, tapi dalam segala hal, dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya ending dari kehidupan orang percaya adalah kemenangan. Bahwa sebenarnya tuh kita di tangan Tuhan, hidup bersama Tuhan, pegang tangan Tuhan tuh hidup kita safe ya sebenarnya. Aman. Sebenarnya tuh aman, secure, karena kita tahu Dia yang pegang, dan bahkan sekalipun ada tantangan dan rintangan, ada hal yang gak enak sekalipun, Tuhan yang pegang gitu, Tuhan yang kasih. Nih kalau gitu belok sini nih, terus ke sini nih gitu. Aku tuh punya kebiasaan kalau baca buku itu lihat endingnya. Oh begini. Gak seru deh. Gak seru deh. Kan? Lihat endingnya. Jadi kalaupun di tengah-tengah ada hal yang buruk, di tengah-tengah ada hal yang menakutkan, gak akan mati kok jagoannya. Tahu? Atau misalnya kita nonton film yang kita udah nonton, terus nanti kita nonton sama orang lain yang belum nonton. Orang yang belum nonton kan, aduh jangan di belakang itu ada yang jahat. Tapi karena kita udah nonton, kita bilang, enggak, jangan takut, enggak akan mati dia. Kok kamu tahu? Dari Tuhan. Padahal udah nonton. Nah sebenarnya kita harus memiliki konsep ayat itu. Sebenarnya mau bilang gini, bahwa even sebelum kamu dijadikan, aku udah tahu. That's why Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Karena Allah ciptakan dulu terang, gelap, Allah lautan, Allah disiapin dulu semuanya. Allah udah ready. Kayak orang tuh yang udah siapin rumah, perabotan semua. Udah full furnish. Kayak seorang ibu yang makanan udah siap. Anak-anak, ayo turun makan. Tuhan tuh seromantis itu. Tuhan tuh udah ciptain semua, udah ready, Taman Eden, binatang semua udah ready. Baru Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6. Bahkan di hari ke-6 ini diciptakan, beberapa teolog bilang itu di hari menjelang sore. Udah bener-bener di ending banget ya. Bicara di akhir hari. Rest. Iya. Orang Yahudi percaya kalau udah sore itu udah masuk ke dalam hari Sabat. Ya kan? Berarti itu sebenarnya Tuhan cuma bilang begini, your part, udah tinggal rest aja. Rest in me. Percaya aja sama aku. Ikut aku aja. Seperti itu sih. Nah kalau gitu gimana dengan teman kita yang satu ini nih? Dia bilang gini, Shalom Pastor. Kita kenal di mana dia? Kenal di way out. Kenal di way out. Satu ini. Selain memberi jalan keluar juga memberikan pergaulan yang baru. Pergaulan yang baik. Nah dia ngasih pertanyaan gini nih, Shalom Pastor, saya sungguh bekerja keras selama menjadi karyawan. Tapi di banyak kesempatan saya sering tidak dipilih masuk tim untuk menjalankan proyek-proyek yang besar. Apa yang salah ya? Baik ya untuk melihat ke dalam. Artinya setiap kali ada sesuatu yang buruk, kita lihat diri kita ada yang salah. Dan setelah udah kita lihat diri kita, kalau ada yang salah perbaikin, bikin baik lagi. Tapi kalau udah lihat diri kita nggak ada yang salah, dan kalau kita lihat, sorry ngomong gini ya, ternyata si A naik karena jilat, si B naik karena sahabatnya ini, temannya si ini, ordal ya kan, orang dalam. Untungnya di surga nggak ada orang dalam. Ya kan, kalau ada kan repot kan.
Kan ada anak muda ke gereja nggak pernah, baca firman nggak pernah, doa malas-malesan, hidupnya ngaco. Tapi ditanya, yakin mau surga? Yakin. Punya orang dalam. Punya orang dalam ya. Udah titipan dia, kayak pemain kan? Thailand. Aduh, titipan. Nah kalau udah doing your best dan kesempatan belum datang, tetap lakukan yang baik. Dan gak usah membandingkan berkatmu dengan si dia. Karena Tuhan tuh ahlinya untuk mengangkat orang. Walaupun bosmu gak lihat tapi Tuhan lihat. Walaupun bosmu gak tahu tapi Tuhan tahu. Lebih penting mana? Kita tahu apa Tuhan tahu? Kita tahu juga gak bisa buat apa-apa kan? Ya, betul. Tapi kalau Tuhan tahu, Tuhan gak akan biarin hal-hal buruk terjadi. Tuhan akan doing something. Aku suka banget bahwa apa sih mukjizat? Mukjizat itu adalah ketika tangan Tuhan turun ke bawah, tangan manusia ke atas. Mukjizat itu adalah ketika tangan manusia, tangan Tuhan ketemu. Itu mukjizat. So, lakukan yang baik, tetap setia, tetap jujur, tetap doing the best. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jadi terhebat yang kamu bisa lakukan. Sisa masalah pertumbuhan, masalah promosi, masalah berkat, let the Lord. Kalau kata orang dunia kan, ya kita lakukan aja yang terbaik. Do the best. Ya. And let God do the rest. Walaupun sebenarnya God already do the best. Ya. Kita tinggal rest. Tinggal rest. Ya. Well, tapi kan hal yang real adalah gini loh. Kadang ketika kita menemui kegagalan dalam hidup, terus kita mulai prosesnya kan gini. Kayak hidup tidak berjalan seperti yang kita planning. Yes. Hidup nggak berjalan seperti apa yang kita mau, yang kita doakan. Terus oke deh usaha lagi gitu. Kita kayak nggak apa-apa, maju terus, berusaha lagi kayak tadi kamu bilang gitu. Tetap lakuin bagian kita, tetap lakuin yang terbaik. Tapi masih nggak sesuai harapan, masih gagal, masih nggak dapet target, masih nggak kekejar. Usaha lagi masih tetap nggak kekejar. Sampai akhirnya mungkin kadang sebagai manusia capek gitu. Capek, mulai kendor, mulai lemas, mulai kehilangan semangat. Akhirnya ujung-ujungnya jadi putus asa. Putus asa akhirnya jadi mempertanyakan Tuhan. Jadi kembali mempertanyakan, udahlah Tuhan nggak peduli kali sama gue. Udahlah gue emang ya doa gue nggak penting kali buat Tuhan. Mungkin baper. Permintaan gue jadi baper sama Tuhan gitu kan. Jadinya mulai putus asa gitu. Jadi gimana ya buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal itu gitu, yang udah berusaha dan akhirnya sampai di titik yang udah mulai nggak percaya lagi nih sama skeptis ini ya. Iya, jadi skeptis sama Tuhan, jadi nggak merasa dirinya penting lagi juga gitu, yang di titik putus asa. Alkitab memberikan sebuah perikop yang menarik, kisah seorang janda mengenai doa yang tak jemu-jemu. Ada seorang janda miskin yang selalu datang kepada hakim yang lalim, tidak menghormati, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia kata Alkitab. Dan janda itu datang terus, datang. Dan hakim itu bukan karena takut. Janda adalah gambaran sebuah minoritas. Udah janda miskin lagi. Artinya kan janda itu kan gak punya power, terus miskin. Jadi benar-benar double minority. Nah terus. Tapi ini kita mesti lihat dari kaitan pada tradisi Yahudi zaman dulu ya, bahwa kalau janda tuh artinya suami kan dibilangnya kepala tudung istrinya, dan ketika suaminya nggak ada, jadi dia dalam tanda kutip powerless pada tradisi zaman itu. Miskin, head to headnya sama hakim. Hakim kan powerful, ya kan, punya kuasa, punya power. Nah tapi janda ini terus datang. Nah hakim yang lalim itu granted atau mengiyakan permintaan dari janda. Karena udah deh biar lo gak ganggu gue lagi. Ya bawel gitu. Nah ya kan seperti kan gue capek deh, iyain kata anak muda sekarang. Udah pakai iyain aja gitu. Nah Yesus bilang gini sama para pendengarnya. Bayangkan hakim yang lalim aja memberikan yang baik kepada janda itu. Apalagi Bapamu di surga. Dan aku suka banget ayat terakhirnya tutup dengan begini. Jikalau anak manusia datang kedua kali, adakah iman ia temui di bumi? Jadi intinya gini. Ketika doa kita naikkan sama Tuhan dan seakan-akan Tuhan gak buat apa-apa. Sebenarnya bukan Tuhan gak buat apa. Tuhan sedang merajut, Tuhan sedang menenun. Di mana-mana kain tenunan dengan kain pabrik jauh lebih mahal dan lebih lama. Kalau Tuhan membuat engkau menanti lebih lama dari teman-temanmu yang lain, bukan karena Tuhan gak sayang sama kamu, tapi semakin lama menunggu dengan Tuhan itu semakin indah yang dipersiapkannya. Nah dalam konteks ayat tadi,
ketika jawaban doanya udah siap, Tuhan udah mau kasih, iman kita masih ada nggak? Gitu. Jika anak manusia datang kedua kali, adakah iman ya temui? Artinya adalah, aku suka banget sebuah kutipan yang suka aku khotbahin. Tetaplah berdoa sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Wow. Ya kan? Orang bijak pernah bilang dalam sebuah tulisan-tulisan di Pinterest dan sebagainya. Bukan di belakang truk ya? Ya ada juga kadang-kadang sih belakang truk ya kan. Tuhan adalah gembalaku. Pergi karena uang, pulang karena cinta. Iya, karena rindu ya. Karena rindu ya kan. Ada juga bus di belakangnya Mazmur 23. Woi, rohani ya kan. Atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi oh begini. Ya kan? Mungkin dia mengandalkan Tuhan. Oh gitu ya. Pokoknya mengandalkan Tuhan. Makanya kalau kata Jok ada banyak supir truk lebih banyak masuk supir metro mini lebih banyak masuk surga. Karena bobo ayat. Bukan. Karena setiap kali naik mobil metro mini kan ngebut. Semua pada berdoa di dalam. Oh. Dia lebih banyak bawa orang mendekat pendeta pada Tuhan. 5 menit pada tidur katanya. Tapi supir metro mini pada doa tuh. Iya benar. Ini kita ngomong apa sih? Lanjut. Nah, ada kutipan ngomong gini yang kamu sempat potong di belakang truk itu. Iya, maaf. Tuhan menggenggam jawaban doa kita dan dia melepaskannya satu persatu. Seperti itu sih. In time. Ya. Pada waktunya, pada dia membuat saatnya. Indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Well, terus ini ada pertanyaan yang barusan kepikiran sama aku, tapi ternyata ini ada di sini juga nih. Kak, kalau memang ada pertanyaan yang nggak ditanya tapi kamu nanya sendiri. Tadi ada yang aku nanya sendiri. Gini, Kak, kalau memang Tuhan mengasihi kita, kenapa masih banyak orang yang bersedih? Ikut Tuhan tidak meniadakan masalah, itu yang selalu aku pegang. Ikut Tuhan bukan sebuah jalan tol bebas dari masalah. Karena Pak Pendeta udah kalau gitu pastor apa bedanya? Ikut Tuhan sama gak ikut Tuhan kalau ada masalah. Mendingan tuh gak usah ikut Tuhan. Kan Allah suka bilang gitu kan. Bedanya gini, kalau kamu gak ikut Tuhan, kamu punya masalah, kamu hadapin sendiri masalah kamu. Dan seberapa kuat sih kamu hadapin masalah kamu? Ya kan, tapi kalau kamu ngadepin masalah bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih kamu damai sejahtera, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pertolongan. Dan kalau kenapa banyak orang yang sedih walaupun udah ikut Tuhan? Karena kita hidup dalam dunia yang broken, dunia yang korup. Di bumi ini kan, bumi ini ya sementara, hancur. Kita lihat keadaan jauh dari kata keadilan. Keadilan menjadi milik kesepakatan orang banyak. Keadilan ada berdasarkan apa kata penguasa mengatakan. Nah tapi kan dunia ini sementara. Tuhan tuh melakukan itu supaya kita ingat bahwa dunia ini sementara. Kalau kata lagu panggung sandiwara. Iya kan? Nah nanti surga baru gak ada air mata. Seperti itu. Selama kita masih di bumi, tapi justru kadang-kadang ya berdasarkan pengalaman sih ya, pengalaman perjalanan kehidupan. Kadang-kadang justru di tengah air mata Tuhan lebih menyatakan kuasanya ya. Menyatakan kalau Paulus bilang dalam kelemahan kelemahan itu justru kuasamu nyata. Kuasamu jadi nyata gitu. Justru di dalam air mata kita lebih kadang justru dalam masalah, dalam masa sukar, dalam air mata kita justru lebih ngerasain Tuhan take care, Tuhan tetap bawa peduli gitu, bahwa kita tetap disayang, tetap dikasihi. Ya justru kadang lewat hal-hal kayak gitu, kadang lewat selebrasi, bahkan kadang kita manusia suka nggak tahu diri loh, suka lupa loh sama bahwa kita disayang sama Tuhan. Kita ngerasa pencapaian kita kan, tapi justru di masa sukar yang kita justru kayak draw us near to God gitu ya. Seorang penulis namanya C.S. Lewis bilang begini, di tengah kesenangan kita Tuhan berbisik kepada kita, di tengah air mata kita Tuhan berteriak, karena rasa sakit air mata adalah megafonnya Tuhan. Ya kan? Maksudnya gini, di tengah-tengah bahagia kan kita kadang lupa Tuhan kan. Tapi di tengah-tengah masa air mata kita justru ingat Tuhan. That's why kita bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah pesta kita nggak belajar apa-apa, tapi di rumah duka kita belajar banyak. Oke, nah sebagai kita nih, sebagai anak-anak Tuhan yang kita menyadari ya dari pembahasan kita dari tadi ya, udah sekian lama kita ngobrolin soal ini dan ya udah 2000 tahun lah ya. Iyalah kurang lebih ya. Lama banget ya, ini udah jenggotan nih. Dari pembahasan kita tadi gitu misalnya kita sebagai oke pastor, gue paham, gue tahu bahkan di masa sukar pun Tuhan sayang, Tuhan peduli, gue berharga dan lain-lain. I know that. Terus sekarang how can I be an impact for my environment?
untuk teman-teman, untuk lingkungan, untuk keluarga yang sebagai ucapan, sebagai wujud melayani, sebagai wujud pelayanan kita terhadap orang lain gitu, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka sadar siapa mereka, identitas mereka dalam Tuhan gitu. Kayak misalnya gini, kita punya temen yang gampang minder misalnya. Kita punya teman-teman kayak gitu yang kayaknya dia tuh sebenarnya cantik, dia tuh sebenarnya talented. Sebenarnya suaranya bagus loh. Sebenarnya suaranya bagus tapi nggak pede aja, dia nggak mau kembangin talentanya, dia selalu ngerasa nggak mampu, selalu ngerasa nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan buat jadi terang buat mereka, buat melayani mereka? Ya ingatkan lagi apa yang mereka, legacy apa yang mereka miliki di dalam Kristus. Bahwa ingatkan mereka bahwa kan firman Tuhan berkuasa mengubah. Ingatkan mereka bahwa di dalam Kristus kamu tuh berharga. Dalam Kristus kamu itu mahal. Kristus bahkan mati mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan dia. Jadi ingatkan lagi siapa gambar dirinya, siapa dia di dalam Tuhan. Kita berdasarkan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Kita berdasarkan apa yang sudah dia perbuat bagi kita. Pemahaman itu mengimani, mengerti, mengimani dan mempercayai hal tersebut akan membuat kita menjadi percaya diri. Karena aku percaya bahwa kecantikan atau kecantikan yang paling terpenting tuh bukan di luar kan, tapi yang dari dalam. Ada orang cantik tapi karena dalamnya udah salah, dalamnya udah gak bener, mindsetnya udah berantakan, keluarnya juga jelek. Tapi ada orang misalnya gak terlalu gimana, tapi karena ininya, mindsetnya, hatinya sudah benar, keluarnya tuh jadinya tuh kayak beng. Seperti itu sih. Nah tapi kan gini, kalau ada orang-orang tuh yang kayak misalnya dari kegagalan masa lalunya misalnya. Jadi kita bisa kan kayak udah Tuhan udah ampunin, Tuhan gak pandang dan lain-lain. Tapi ada loh orang-orang yang memang dari sananya minder, gak percaya dirian aja karena misalnya ya mohon maaf buat yang mungkin berkaitan dengan ini gitu. Misalnya dia anak yang lahir dari luar pernikahan yang sah misalnya. Terus jadinya dia udah ngerasa aja gitu lah, gue lahir aja misalnya nggak diharapin kok sama orang tua, lah gue lahir aja dari hubungan pernikahan yang nggak bener kok, gue lahir aja dari hubungan yang salah kok. Jadi kayak proses kelahiran gue aja udah nggak berharga gitu. Gimana sih buat kita sama orang-orang yang seperti itu gitu, kayak melayani mereka tuh gimana ya caranya? Karena istilahnya kan kalau dari tadi kita bahas kan, kita banyak bahas tuh soal dari perbuatan gitu kan. Tapi ini yang memang they are born with that identity gitu. Sebenarnya konsep anak haram itu kan kalau mau ngomong fairnya tuh si anaknya nggak haram, tapi perbuatannya kan gitu kan. Nah karena perbuatan dari orang yang tidak dalam sebuah institusi pernikahan menghasilkan sebuah anak. Nah cara tersebut sebenarnya kalau dalam sisi teologi ya entah papa mamanya yang memutuskan atau anaknya memiliki pemahaman bahwa kamu dikasihi Tuhan kok. Dan ya tentunya harus mematahkan itu semua dan mengembrace identitas yang dia punya dari Tuhan. Jadi buka identitas yang bukan dari Tuhan itu yang dunia labelin anak haram, anak gak bener dan sebagainya dan ambil itu. Aku dulu pernah mengalami merasa my dad gak sayang gitu, papa gak sayang, dan memiliki isu tentang bagaimana memahami tentang Bapa di surga ketika Bapa di bumi itu nggak memainkan peranannya, tapi ketika bertemu dengan cinta dari Bapa di surga, whole, penuh dengan cinta itu, kehidupan Yesus itu Yohanes 10 berlimpah menjadi zoe, kehidupan, dan aku jadi penuh gitu. That's why cari cinta bukan dari dunia akan selalu bilang kita kurang, tapi Tuhan akan selalu berkata I love you, aku sayang kamu. Seperti itu. Kayak ya itu semua bahwa sebenarnya proses kelahiran kita mau apapun ceritanya, tapi nggak pernah kebetulan di hadapan Tuhan ya. Kayak we all have a purpose in life gitu. Kalau dia nggak tahu, kasih tahu tentang firman, kasih tahu bahwa kamu tuh berharga, kasih tahu Yesus mati bagi kamu di kayu salib, kasih tahu dia punya rencana yang besar. Kalau kamu udah tahu firman itu, embrace, admit, percayain, imanin, perkatakan dan hidup di firman itu. Masa lalu gak akan punya kuasa. Yes, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir dari pemirsa Way Out juga. Aku minum dulu ya. Silakan. Nih, tapi sambil nyimak ya pertanyaannya. Bisa Pak? Oke, pertanyaan terakhir dari pemirsa Way Out untuk episode kali ini. Gini pertanyaannya.
Halo Pastor. Halo. Kenapa ya sangat sulit rasanya untuk membantu orang yang kita nggak suka? Padahal sebenarnya kita nggak benci, cuma ada beberapa tingkahnya yang terasa mengganggu. Nah, gimana tuh? Ya, aku pernah baca sebuah kutipan dan itu berkatin aku. Jangan memperlakukan orang sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Tapi perlakukanlah orang lain sebagaimana Tuhan perlakukan kita. Ya kan? Tuhan kan memperlakukan kita lupa berdoa aja dia tetap berkatin kita. Kita melakukan yang mungkin gak berkenan aja, dia tetap dalam kasihnya mengasihi kita. So perlakukan orang walaupun dia nyebelin, walaupun dia nggak bener, tapi perlakukan bukan karena orang itu, tapi karena kita udah dikasihi, karena kita sudah diampuni banyak, karena kita sudah beroleh begitu banyak anugerah dan kebaikan. Kita lakukan orang lain. Kita bilang gini, golden rules. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau nggak mau digigit jangan gigit. Kalau nggak mau dicakit. Sebenarnya itu alkitabiah tapi orang dunia juga kenal itu sebenarnya. Ya kan berdasarkan dari kitab sebenarnya. Iya. Kan? Jadi kalau kamu pengen orang lain perlakukan kamu dengan baik, kamu perlakukan orang lain dengan baik. Jadi beberapa suku ketika Israel berperang, beberapa sukunya Allah nggak matiin semua, Allah nggak usir. Alkitab bilang supaya mereka belajar berperang untuk generasi yang belum pernah mengenal mengenai peperangan. Nah, so kadang-kadang memang orang nyebelin itu Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Ketika kita sudah kuat, sudah beres dan sudah nggak terganggu sama dia, orang nyebelin itu akan pergi dan akan ke tempat untuk nyebelin orang lain. Itu dia akan nyebelin yang lain, ya kan? Seperti itu sih. Well, sebenarnya ini juga ya, ada satu ayat favorit aku nih, ayat favorit aku dari Yesaya 4:3-4 yang berkata bahwa sebab engkau ini berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Itu I paraphrase that verse ya gitu. Tapi dari Yesaya 4:3-4 gitu, kayak Tuhan bilang sebab engkau berharga di mataku dan dia bilang kita mulia gitu. Bahkan pribadi Allah sendiri yang dia tuh yang tadi kamu bilang itu serba maha, dia tuh yang termulia gitu, dia tuh yang ultimate, yang paling mulia, tapi dia bilang dia memandang kita mulia dan aku ini mengasihi engkau. Dia yang sempurna, tidak ada cacat, nggak ada celah, nggak ada dosa, tapi dia memandang kita mulia dan bahkan dia bilang aku mengasihi engkau dan bahkan dia bilang aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu gitu. Kayak sebuah kalimat yang terkesan sederhana tapi buat aku pribadi, dari pengalaman aku pribadi itu sangat mengubahkan hidup aku dan cara pandangku terhadap diriku sendiri gitu. Sebagai jujur pernah punya isu sama diri sendiri juga gitu, sempat punya isu sama gambar diri yang sempat rusak juga, tapi ayat itu yang mengubahkan dan apa ya, memerdekakan juga jadinya gitu. Kita nggak lagi terpenjara dalam apa ya, dalam nilai-nilai dunia, dalam intimidasi juga gitu, tapi betul, tapi justru memerdekakan dan akhirnya membuka potensi-potensi yang kita sendiri nggak pernah sadar bahwa kita punya gitu. Memang berasal dari diri sendiri, yang dari gambar diri yang benar dulu di hadapan Tuhan gitu. Aku tiba-tiba ingat satu. Ketika ketika Allah ketemu dengan Musa tanya, siapa nama kamu? Kalau aku harus sebut ke orang Israel. Yesus bilang, Allah kan bilang gini kan, aku adalah aku, ya kan? Itu keren banget, karena gak ada kalimat yang bisa nyebutin Tuhan. Yang mendeskripsikan dia tuh gak bisa. Dia hebat masih kurang, dia mulia masih kurang, dia dahsyat masih kurang. Makanya Allah bilang aku adalah aku. Jadi yang gak bisa diucapkan dalam sebuah kalimat mengasihi kita, itu sih. Iya. Wah, indah banget teman-teman pemirsa semua topik kita hari ini. Jadi semoga bisa jadi way out ya. Amin. Pasti jadi way out dan kekuatan juga, penghiburan juga dan juga menjadi sesuatu yang melegakan dan memerdekakan hidup kita juga ya gitu. Jadi teman-teman sadari bahwa siapapun kalian, Tuhan mengasihi kalian. Dia Tuhan yang bukan mengasihi semua orang, tapi dia mengasihi kamu. Personal, kamu, and he calls you by name. Dia mengenal kita, dia memanggil kita berdasarkan nama kita. Dia begitu mengenal dan personal banget sama setiap kita. Jadi mari nikmati keindahan hidup bersama Tuhan dan identitas di dalam Tuhan. Dan teman-teman, sampai ketemu dalam Way Out episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.